Maka Pak, salah satu sebab rusaknya negara kita kalau politisi selalu yang ada di otaknya duit, duit, duit. Bersihkan partaimu dari money politik. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Indeks persepsi korupsi kita sebagai penyakit yang salah satu penyakit yang agak kronis di bidang penegakan hukum itu ada di angka 34. Dari indeks persepsi korupsi 0 sampai 100 itu kita di 34. Kemarin 38. Sekarang turun anjlok 4. Biasanya kalau turun tuh turun 1, naik kalau jelek juga 1, ini turun 4. Sebagai Menko yang bertugas untuk menangani hal seperti itu, saya mencari tahu kenapa kok indeks persepsi korupsi kita tuh turun. Ternyata itu ada di proses berhukum kita di bidang legislatif. Dalam pembentukan hukum itu dinilai sangat koruptif. Itu temuan Transparansi Internasional, koruptif. Pembuatan hukum itu kadang-kala terjadi trade off di dalam pembuatan pasal-pasal. Kalau sesuatu misalnya yang akan merugikan kelompok tertentu, satu undang-undang itu dibuatnya lambat atau bahkan tidak jadi dibuat. Sudah masuk gitu ke sebuah program, keluar lagi, besok masuk lagi. Itu proses pembuatannya tidak baik. Tidak berdasar kebutuhan objektif, tapi berdasar nego-nego politik. Dan proses legislasi itu diwarnai oleh para lawmakers atau legislator yang itu punya konflik kepentingan. Ada yang punya perusahaan, kalau mau buat undang-undang seperti ini nanti perusahaan saya tolong diperhatikan atau diselamatkan. Ada punya kantor hukum, law firm gitu, entah di belakang layar entah sendiri, lalu ikut membuat legislatif. Itu semua ditemukan di dalam sigi Transparansi Internasional, bukan sigi kita internal, bukan. Lalu di proses eksekutif juga begitu, sama. Di proses eksekutif juga banyak konflik of interest. Terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan di bidang, disebut nih eksplisit, di bidang bea cukai dan perpajakan. Itu eksplisit disebut sebagai masalah besar di bangsa ini berdasar sigi internasional. Mereka tahu, mereka mengalami, dan mereka bercerita kepada penyigi internasional tentang itu. Di yudikatif, di pengadilan juga sama. Terjadi hal-hal yang sangat tidak profesional, jual beli, pengadilan salah kamar dan sebagainya, sehingga kontrol publik itu harus diperlukan. Maka Pak, salah satu sebab rusaknya negara kita kalau politisi selalu yang ada di otaknya duit, duit, duit. Bersihkan partaimu dari money politik. Kaya. Maka pengurus partai kalian kaya dulu jadi masuk partai. Kalau kalian miskin, kau gadai partaimu, bos. Yang ketawa, saya serius ini. Nah, mau pilih ketua umum, proposal jalan. Ada pak. Kaya dulu. Dan dulu
dulu, bos. Ya, maka saudaraku, jangan gadaikan harga diri hanya karena fulus. Percaya, rezekimu tidak akan diambil, jangankan diambil, tertukar saja tidak. Sudah ada ke pembagian? Yes. Kalau sewa tiket bolehlah. Apalagi yang belum jadi anggota DPR, belum ada macunya. Ya mungkin seperti ini momen untuk dapat itu. Tapi kalian istiqomah dong. Jangan main 3 kaki. Ini bukan lagi 2 kaki, 3 kaki, bos. Lalu apa efeknya? Selain kau punya harga diri hancur, maka bisa jadi duitmu itu yang kau makan akan menolak doa-doanya di hadapan Allah. Hah? Mau ikut pilkada 2020, ternyata dia makan duit sogok. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan, saya mau jadi bupati, saya mau jadi gubernur. Tapi doanya tidak diijabah. Kenapa? Dalam darah dagingnya ada barang haram. Kau tahu dia bilang gaspol. Iya toh? Maka Pak, salah satu sebab rusaknya negara kita kalau politisi selalu yang ada di otaknya duit, duit, duit. Itu rusak negara kita. Bos, jangan pernah kalian sangka buruk soal rezeki. Itu Allah yang ngatur. Rezekimu jangankan diambil, tertukar tidak. Tahu cicak? Apa namakan nyamuk? Cicak, apa dia makan itu cicak? Nyamuk, nggak masuk di akal toh. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Dan ada terminalnya. Iya toh, cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Gimana caranya? Nggak masuk akal. Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, hancur, kasihan cicak. Maka saudaraku, Pak, serius dulu ini, serius. Pak, Bapak mau menjadi pemenang pemilu. Presiden ada dalam tangan kita. Menteri kita yang kendalikan. Caranya, bersihkan partaimu dari money politik. Kalau kalian saja baku tipu-tipu, gimana kau besar, bos? Gubernurnya partai lain, wakilnya PAN. Dia doakan mudah-mudahan ditangkap supaya dia jadi gubernur. Wah, enggak begitu orang Islam, bos. Doakan kalian maju sama-sama. Jangan kalian maju dengan menjatuhkan orang lain. Tidak begitu orang beragama. Maju bareng-bareng. Satu, jadilah bersaudara, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena kepartaian yang mempersaudarakan kalian. Dan jangan menjadi kutu loncat. Saya tidak tahu kenapa orang yang suka pindah-pindah disebut kutu loncat. Padahal kuda juga loncat juga. Ini menjadi kambing hitam juga dijadikan. Satu, karena waktu yang terbatas. Dua, saya tamat SMA, daftar tentara. Mau jadi akabri penerbang. Karena waktu itu setiap saya lihat pesawat depan di atas kampung saya teriak, kapal terbang, ayo. Sampai saya masuk di got. Saya bilang waktu itu bisa gitu, nanti saya naik pesawat saya meninggal. Akhirnya saya cita-cita jadi akabri penerbang. Daftarlah saya di jalan Garuda depan kantor Pertamina. Tes tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku, bos. Kurang lebih di eko. Kurang lebih. Ya. Teman saya lulus. Waktu itu
Lo lulus polisi, sekarang dia di Sulbar reserse, pakai baret merah. Saya lulus di Sospol jadi dosen dan sekarang jadi ustadz, malah pakai baret putih. Tapi subhanallah, alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramaiku semua. Allah kasih yang terbaik. Gagal jadi akabri, saya masuk fakultas kedokteran, mau jadi dokter. Saya ikut bimbingan tes, saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut, saya nasar puasa, saya ikut termasuk juara terbaik di sekolah saya. Tes, tidak ada namaku. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Saya tahu jawabannya setelah saya lulus Sospol, pulanglah saya kuliah di depan Al-Ghazali yang sekarang Universitas Islam Makassar. Terjadi tabrakan, perintis kemerdekaan, berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, Saad, gimana kau menjadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Teman saya yang lulus fakultas kedokteran sekarang tugas di Kepulauan Aru. Sebelum lebaran saya telepon, dok, pulang ke lebaran. Orang tuamu, bah, tiket mahal. Kalau kita pegawai, nggak cukup kalau tiap tahun kita pulang. Satu keluarga bisa puluhan juta. Tiket mahal, Ustadz. Dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Saya sekarang nggak pernah bingung soal tiket. Siapa yang beli? Pak Zulkifli Hasan. Kecil bos soal tiket, kecil. Hebatnya lagi Pak, saya pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka hikmahnya saudaraku, jangan pernah sangka buruk. Yuk gagal anggota DPR, jangan pindah partai. Kalian kalah bertanding, jangan sangka buruk, itulah yang terbaik. Jangan sangka buruk, baik sangka. Kok saya tidak terpilih? Allah tahu kalau terpilih ada kasus besar di kantormu, semua terseret. Allah tahu. Jangan pernah sangka buruk. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang selalu sangka buruk. Berpartai juga begitu. Kalian WhatsApp, SMS Pak Ketum, tidak dijawab, sangka baik. Oh, mungkin lagi sidang. WhatsApp lagi tidak dijawab. Oh, mungkin lagi tadarus. Jawab lagi tidak dijawab. Sudah, sangka baik saja. Maka Bapak akan tenang. Semakin Bapak pelihara sangka buruk, semakin Bapak tidak bisa tenang dalam berpartai. Saya tahun 2014 ikut pilkada, Pilwali Makassar. Bapak orang Makassar kan tahu. Saya ikut Pilwali Makassar, 10 pasang calon. Kalah? Tidak, yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Belum tentu lebih hebat dari saya. Tapi alhamdulillah, dengan tidak jadi wali kota, saya bisa keliling sampai ke luar negeri. Ke Roma, ke Italia, ke Jerman, ke Amerika, ke Belanda. Tuh. Ya.